Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati dari Universitas Muhammadiyah Lampung, mengajar di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia dengan kode BHS 313. Mata kuliah morfologi merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2 yang disajikan pada semester 3. Otoritasnya terdapat dosen pengembang RPS, koordinator mata kuliah, dan ketua program studi. Adapun capaian pembelajaran untuk prodi terkait aspek sikap, S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. S8 menginternalisasi nilai, moral, dan etika akademik. S9 mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian secara mandiri. Adapun aspek pengetahuan, P1 menguasai sikap teoritis kebahasaan, kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, literasi, dan pembelajaran bahasa dan sastra. P2 menguasai konsep teoritis pedagogi. P4 menguasai konsep program pembelajaran, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berkarakter. Sedangkan aspek keterampilan umumnya, KU1 mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sedangkan KU4-nya mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Keterampilan khusus yang diperoleh yaitu mampu mendampingi siswa dalam mengatasi masalah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa menguasai ilmu tentang bentuk kata dalam kajian morfologi, menguasai morfologi dan hubungannya dengan cabang ilmu bahasa lain, menguasai struktur morfologi yang mencakup kalimat, sintaksis, klausa, dan wacana untuk mewujudkan personal yang menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif sehingga terwujud proses pembelajaran yang bermutu dan terukur. Sedangkan kemampuan akhir tahapan untuk sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan hakikat morfologi, menganalisis batasan dan cakupan morfologi, serta mampu mendeskripsikan objek kajian morfologi. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan nomina, verba, adjektiva, pronomina, adverbia, dan numeria. Sedangkan sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan, menentukan hakikat proses morfologi, afiksasi, komposisi, morfofonemik, dan menguasai jenis-jenis reduplikasi. Yang sub CPMK keempat,
Mahasiswa mampu memisahkan, menunjukkan, dan merangkai afiksasi, pembentukan adjektiva, hakikat afiksasi, prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan interfiks. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu membandingkan, menyatakan pendapat, membuat ciri-ciri, makna, jenis-jenis hakikat, dan reduplikasi. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menentukan, membuat, membedakan komposisi frasa, klausa, komposisi verba, nomina, adjektiva, dan idiom. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu memisahkan, memperbaiki morfofonemik, kaidah-kaidah morfofonemik, bentuk bernasal dan bentuk tak bernasal. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membedakan konversi, akromisasi, dan penyerapan. Sedangkan yang terakhir, mahasiswa mampu membandingkan, mempraktikkan, memperbaiki abreviasi, jenis-jenis abreviasi, morfem visual, morfem audit, allomorph, dan alloaids. Sedangkan deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas tentang morfologi dan hubungannya dengan cabang ilmu bahasa lain, istilah-istilah teknis dalam morfologi, prinsip pengenalan morfem, proses morfologi, morfofonemik, kelas kata, unsur langsung, dan praktik penelitian analisis morfologi. Sedangkan materi pembelajaran atau pokok bahasannya yang pertama, konsep dasar morfologi, kelas kata, proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, komposisi, morfofonemik, konversi, akromisasi, penyerapan, dan abreviasi. Sedangkan buku utama yang digunakan yaitu Abdul Cel 2008 Morfologi Bahasa Indonesia Pendekatan Proses. Yang kedua, Krida Laksana Hartimurti 2008 Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, Mukhlis Mansur 2010 Terbentuk Bahasa Tata Bentuk Bahasa Indonesia. Sedangkan buku pendukung yang digunakan yaitu Harimurti Krida Laksana Kamus Linguistik edisi kedua dan Ramlan Ilmu Bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam perkuliahan strategi yang digunakan yaitu strategi luring dan daring. Selama ini ketika daring menggunakan kuliah asinkronus dan sinkronus. Adapun capaian dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Yang pertama yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu mendeskripsikan hakikat morfologi, menganalisis batasan dan cakupan morfologi, serta mampu mendeskripsikan objek kajian morfologi. Indikatornya, ketepatan mahasiswa mengenal hakikat morfologi, ketepatan mahasiswa menganalisis batasan cakupan morfologi, dan ketepatan mahasiswa mendeskripsikan kajian morfologi. Sedangkan kriteria dan teknik penilaiannya, yang pertama terkait kriteria ketepatan dan penguasaan. Bentuknya non-tes, ringkasan materi, dan presentasi di ruang Zoom. Sinkronus virtual menggunakan Zoom meeting, pengantar materi, pembagian kelompok, pemberian tugas. Asinkronus virtual mempelajari kontrak perkuliahan yang sudah diberikan sebelumnya di Telegram dengan metode discovery inquiry learning. Selanjutnya sampai dengan pertemuan ke-16. Adapun
Penilaian yang perlu diperhatikan di sini, partisipan dan kehadiran kuliah minimal 80%, tugas terstruktur, kuis, makalah dan lainnya, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan jika diakumulasi semuanya mencapai 100. Adapun rentang penilaiannya untuk dari A sampai dengan Z. Berikut tata kuliah perkuliahan ketika daring. Mahasiswa hadir paling lambat 15 menit sebelum perkuliahan daring dimulai. Dengan pakaian yang sopan dan rapi, wajib menghidupkan kamera. Materi perkuliahan tersedia dan dapat dilihat di grup Telegram. Presensi kehadiran di setiap sesi, akhir sesi dengan menggunakan Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah. Baik, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas terkait reduplikasi, seperti itu ya. Sebelum kita mengkaji apa itu reduplikasi, saya ingin menanyakan dulu ke rekan-rekan mahasiswa, siapa yang sudah mengetahui dan mendapatkan informasi reduplikasi. Sambil menunggu saya mengirimkan link, saya tanyakan dulu, masih ingat yel-yel pembelajaran morfologi? Ingat Ibu. Masih. Oke, kita coba ya. Morfologi. Mudah. Morfologi. Menyenangkan. Morfologi. Saya suka. Oke. Baiklah, ini linknya saya akan share. Silahkan diklik linknya, saya bagikan di kolom chat. Di kolom chat saya akan bagikan. Silakan semuanya mengklik linknya. Oke. Silahkan diklik linknya di situ. Nanti akan timbul pertanyaan ya. Akan timbul pertanyaan. Ya, pertama di sini ada yang memiliki pendapat reduplikasi itu merupakan status bentuk yang diulang. Ada lagi yang memiliki pendapat di sini pengulangan kata. Ada lagi yang mengatakan di sini proses pengulangan kata. Ada lagi yang punya pendapat di sini apa itu reduplikasi sepanjang seperjalanan rekan-rekan mahasiswa menjadi mahasiswa bahasa Indonesia. Ada yang punya pendapatnya lagi? Oke, ditambah lagi ada proses kata. Baiklah, berarti dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa, berarti rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan reduplikasi, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan share materi kita untuk pertemuan pada hari ini terkait reduplikasi. Terlihat PPT yang saya sajikan? Sudah terlihat. Ya, terlihat ya. Jadi dalam mata kuliah reduplikasi ini kita memiliki CPMK dan sub CPMK. CPMK kita pada mata kuliah reduplikasi kali ini yaitu menguasai morfologi dan hubungannya dengan cabang ilmu bahasa lainnya. Sedangkan sub CPMK yang akan kita capai yaitu mahasiswa mampu membandingkan, mempraktikkan, memperbaiki reduplikasi. Ini nanti akan saya sampaikan di bagian quizzes ya. Seperti biasa kita akan menggunakan aplikasi quizzes untuk mengetahui di mana penguasaan mahasiswa terkait membandingkan, mempraktikkan, dan memperbaiki reduplikasi. Selanjutnya, di sini ada beberapa pendapat pakar yang mengatakan yang memiliki pendapat terkait reduplikasi. Alwi tahun 2003 mengatakan reduplikasi merupakan proses pengulangan kata atau unsur kata. Tadi rekan-rekan mahasiswa juga sudah mengatakan, ada yang menyampaikan bahwa reduplikasi itu merupakan proses pengulangan kata, seperti itu ya.
Berarti pendapat yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi itu merupakan mengikuti jalannya sependapat dengan Alwi. Selanjutnya ada lagi KBBI. Ada yang tahu apa tuh KBBI? Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Iya, Indonesia. betul sekali. Kamus Besar Bahasa Indonesia di 2008 mengatakan reduplikasi yaitu proses atau hasil pengulangan kata atau unsur kata. Ini yang disebut reduplikasi menurut KBBI. Tadi dia menyampaikan juga proses dan pengulangan kata seperti itu ya. Berarti ada yang sejalan dengan KBBI. Yang terakhir di sini Krida Laksana mengatakan juga bahwa reduplikasi itu merupakan proses pengulangan kata baik secara utuh maupun sebagian, baik dengan menggunakan variasi fonem maupun tidak. Nah, di sini dalam penyampaian reduplikasi berarti ada yang menyampaikan menggunakan variasi fonem. Variasi fonem itu sendiri, fonem merupakan satuan kata terkecil. Itu yang disebut dengan fonem. Seperti itu ya. Nah, sedangkan reduplikasi itu sendiri dia dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada reduplikasi fonologis. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait reduplikasi fonologis? Silahkan. Marta, Bu. Ya, silahkan Marta. Apa pengertian dari reduplikasi morfologis? Baik, Bu. Jadi reduplikasi fonologis ini adalah suatu pengulangan bentuk yang diulang namun tidak jelas. Kenapa demikian? Karena makna yang dihasilkan itu bukan gramatikal, melainkan makna leksikal atau makna aslinya. Begitu, Bu. Oke, berarti dalam reduplikasi fonologis dia ditandai dengan oleh perubahan makna, ya. Bagiannya tidak ditandai oleh perubahan makna. Oke, di sini saya akan mencoba menuliskan rekan-rekan mahasiswa siapa yang bisa memberikan contoh untuk reduplikasi fonologis. Izin saya, Bu, bisa. Oke, sebentar. Di sini, baiklah, saya akan tuliskan. Silahkan, Rashid, apa contohnya? Baik, Bu. Contoh reduplikasi itu ada seperti kuku gitu, Bu. Kuku. Terus ada lagi? Ada pipi. Ada pipi. Kemudian ada dada juga, Bu. Ada dada. Oke, di sini Rashid mengatakan ada contoh dari reduplikasi secara fonologis. Ada kata kuku, pipi, dan dada. Kira-kira maksudnya apa? Kok contohnya secara morfologis, secara fonologis bisa dikatakan contohnya kuku, pipi, dada. Coba, siapa yang bisa menjelaskan kenapa ada contohnya disampaikan kuku, pipi, dada? Ada yang bisa menyampaikan? Izin. Ya, silakan. Rashid, lagi, seperti apa? Kenapa bisa dikatakan kuku, pipi, dada? Karena reduplikasi fonologis itu sebuah fonem, suku kata, atau bagian kata yang tidak ditandai oleh perubahan makna, Bu. Jadi seperti kuku itu sudah jelas, pipi juga sudah jelas, dada tidak ada yang berubah dari maknanya. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Rashid. Jadi contohnya di sini ada kuku, pipi, dada. Di sini tidak ada perubahan fonem, ya. Kuku, kita semua sudah tahu apabila kita mengatakan kuku, yang ada di mana? Di dalam tubuh manusia. Di mana? Di bagian jari manusia. Karena jari manusia memiliki kuku. Selanjutnya pipi. Manusia punya pipi? Ya, Bu. Punya. Tahu semua pipinya masing-masing? Tahu, Bu. Iya, tahu. Nah, berarti kita suka menyebutkan kata kuku, pipi, seperti itu ya. Oh, rupanya kata yang seperti ini, kuku, pipi, dada ini merupakan apa tadi? Pengulangan reduplikasi secara fonologi. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, saya akan kembalikan lagi ke PPT tadi. Yang berikutnya yaitu reduplikasi sintaksis. Coba, siapa yang sudah menguasai terkait reduplikasi sintaksis? Siapa memiliki pendapat? Laila, Bu.
Laila, oke. Apa Laila reduplikasi sintaksis? Jadi reduplikasi sintaksis itu merupakan proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang biasanya berupa akar. Nah, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang statusnya lebih tinggi daripada sebuah kata. Atau bisa menghasilkan sebuah ulangan kata, tapi bukan kata ulang. Begitu, Bu. Oke, bisa menghasilkan kata, tetapi bukan kata ulang. Dan statusnya dia lebih tinggi, seperti itu ya. Siapa yang bisa memberikan contoh terkait reduplikasi secara... Silahkan. Nur Hasanah. Oke, Nur Hasanah. Ya, silahkan. Apa contohnya Nur Hasanah? Dari pengertian dari Laila tadi, contohnya itu jauh-jauh sekali negeri yang akan kita datangi. Kan dari kata jauh-jauh. Jauh-jauh. Berarti katanya di sini jauh-jauh dia mengalami perubahan, ya. Perubahan apa di sini? Sangat jauh. Ketika tadi dibuatkan kalimat oleh Nur, dia bisa berubah menjadi apa? Jauh. Nah, berarti di sini kategori sintaksis, ya. Di sini kan sudah dikatakan yang diulang yaitu kata jauh-jauh. Namun di sini berubah ya. Apa perubahannya menjadi maknanya? Menjadi sangat jauh. Ini perubahan akarnya. Dia menjadi lebih tinggi seperti itu. Yang tadinya hanya jauh-jauh, dia berubah menjadi sangat jauh. Nah, jika dibuatkan kalimat seperti yang disampaikan Nur tadi, kalimat itu menjadi jauh-jauh sekali negeri yang akan kita datangi. Artinya apa? Jarak setiap negeri yang akan ditemui, misalnya nih rekan-rekan mahasiswa mau keliling dunia. Namun, ketika akan keliling dunia, negerinya itu jauh-jauh. Asalnya misalnya dari Indonesia. Negeri yang terjauh dari Indonesia apa? Amerika jauh? Jauh sekali, Bu. Jauh, ya, ke Amerika. Dari Amerika, jauh lagi, lebih muter lagi. Misalnya ke Malaysia. Itu kan lumayan jauh. Padahal, kalau dari Indonesia dulu baru ke Malaysia, itu lebih dekat. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak terkait dua materi yang sudah dijelaskan tadi terkait reduplikasi fonologis dan reduplikasi sintaksis. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke, berarti kita lanjut ke bagian reduplikasi semantis. Siapa yang bisa menyampaikan terkait reduplikasi semantis di sini? Baik, Ibu Ambar izin menjawab. Oke, silahkan Ambar. Menurut saya reduplikasi semantis yaitu pengulangan makna yang sama atau dua buah kata yang bersinonim. Jadi memiliki makna yang sama. Gitu, Bu. Memiliki makna yang sama. Yang sama. Oke, di sini dia memiliki makna yang sama apabila reduplikasi semantis. Oke, ada yang bisa memberikan contoh tidak terkait reduplikasi semantis? Misalnya seperti apa? Maaf Ibu, Ambar izin menjawab lagi. Contoh dari reduplikasi semantis itu seperti kata alim ulama serta cerdik cendekia. Kenapa bisa kok contohnya di sini alim ulama dan cendekia? Bisa menjelaskan? Baik, Ambar. Untuk kata alim ulama sendiri itu memiliki makna yang sama. Begitu juga dengan kata cerdik cendekia. Itu dari kedua kata itu memiliki makna yang sama atau saling bersinonim gitu. Oke, betul sekali. Berarti alim ulama ini dia memiliki sinonim, ya. Alim ulama, cerdik cendekia. Artinya mau dikatakan alim atau ulama sudah pasti dia orang yang paham terkait agama, menguasai tentang agama. Seperti itu. Kalau cerdik cendekia artinya orang yang apa di sini? Pandai. Orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang memiliki wawasan yang luas. Terkait apa? Terkait agama. Terkait ilmu pengetahuan. Ya, kalau yang agama tadi alim ulama. Seperti itu ya. Oke. Masih ingat yel-yelnya?
Coba Mas. diulang Mas. lagi. Morfologi. Mudah. Morfologi. Menyenangkan. Morfologi. Saya suka. Suka. Oke, berarti pertemuan hari ini kita sudah membahas terkait reduplikasi. Kesimpulannya, dalam reduplikasi itu sendiri dia dibagi menjadi beberapa macam. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Apa saja reduplikasi kita pada hari ini yang kita bahas? Silahkan, Saidah. Jadi contohnya, misalkan di sini dalam reduplikasi itu kan adalah proses pengulangan kata. Contohnya di sini ada mondar-mandir, luntang-lantung atau lunggang-langgang, kocar-kacir, dan teka-teki. Jadi bentuk-bentuk ini tidak diketahui mana yang menjadi bentuk dasar pengulangannya. Sedangkan maknanya pun hanyalah makna leksikal, bukan makna gramatikal dalam berbagai buku tata bahasa tradisional. Jadi bentuk-bentuk ini disebut dengan kata ulang semu. Oke, betul sekali Saidah. Nah, jadi pertemuan kita hari ini kita sudah membahas terkait bermacam-macam reduplikasi. Mudah-mudahan reduplikasi yang sudah disampaikan ini semuanya bisa teringat dan dipraktikkan. Mulai dari reduplikasi apa yang pertama? Reduplikasi fonologis. Yang kedua? Sintaksis. Yang ketiga, Semantis. Oke, di sini saya akan menyampaikan terkait tugasnya. Nah, di sini akan dibuktikan nanti ya di dalam kuisis. Kodenya ini silakan ditulis semua 816472. Ini untuk latihan kita nanti mengerjakan soal supaya terlihat sub CPMK-nya ya. Nanti akan terlihat siapa saja rekan-rekan mahasiswa yang sudah mampu membandingkan, mempraktikkan, dan memperbaiki terkait reduplikasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas. Baiklah, jika sudah jelas semua, kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Pertemuan hari ini kita cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.